Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuliah lagi bareng saya Reski Yuniarti. Kita masih membahas mengenai generik di Java. Dan kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai generic wildcards. Ya, kita sudah bahas sebelumnya generic class, lalu generic method, dan di sini ada generic wildcards. Jadi wildcards atau seperti kalau Anda permainan kartu, kayak jokernya gitu ya. Jadi dia bisa tipe apa saja. Jadi kita bisa mengontrol lebih luas lagi di sini atau malah lebih diperkecil lagi. Maksudnya wildcards itu gimana? Nah, ini kalau kayak gini ya, pakai tanda tanya. Kita benar-benar nggak tahu itu tipe apa. Nah, di sini ada yang bounded dan ada yang unbounded. Untuk yang bounded, di sini tipenya E-nya kecil ya. Harusnya nulisnya gini ya, karena dia case sensitif ya. Extends. Oke. Nah, untuk yang bounded, dia lebih kita kontrol lagi untuk tipe-tipe data yang bisa dibuat di situ. Ada yang extends dan ada yang super. Ada dua ya. Lalu ada yang unbounded, yaitu betul-betul nggak tahu itu tipe apa. Jadi kalau extends itu tipe dari kelas tersebut dan anak-anaknya itu diperbolehkan untuk menjadi tipe data tersebut. Nah, kalau tipe wildcards bounded super, sebaliknya ya, jadi dia parentsnya. Jadi kalau misalnya saya punya kelas number, bukan saya ya, mungkin Java ya. Java ini punya kelas number. Kelas number itu di bawah-bawahnya ada ya macam-macam. Salah satunya adalah integer, double, dan kawan-kawannya. Nah, di sini anak-anaknya banyak ya gitu ya. Di sini juga number itu adalah subclass dari kelas bla bla bla. Kalian bisa buka Java API-nya. Dan juga ya pokoknya yang paling atasnya itu adalah bertipe objek. Nah, kalau saya pilih extends, misalnya ini kita pakai wildcards-nya seperti ini ya. Kita pilih extends number. Nah, berarti semua kelas ya, semua tipe data bertipe number dan anak-anaknya itu diperbolehkan. Nah, kalau super gimana? Kalau misalnya saya pakai wildcards super number, berarti orang tuanya number dan orang tuanya itu diperbolehkan menjadi tipe data generik tersebut. Nah, gimana dengan unbounded? Tanda tanya. Ini betul-betul tipe datanya benar-benar nggak diketahui alias bebas gitu ya. Beda nggak sama yang begini? Sebetulnya kalau secara penggunaan masih bisa dipakai ya, nggak pakai wildcards ataupun kita mau pakai yang pakai T begini atau mau pilih yang wildcards juga nggak masalah. Cuman nanti kelihatan bedanya kalau kita pakai yang wildcards dan T yang begini, itu ketika kita misalnya kegunaannya untuk membandingkan atau mengurutkan nilai, kan nggak bisa suka-suka tuh tipenya. Jadi kalau misalnya saya inginnya berkaitan dengan number ya, jadi kita pengen ngebandingin nilai atau mengurutkan nilai, ya kita pakai wildcards gitu ya. Tapi kalau misalnya kegunaannya tidak seperti itu ya bebas sih mau pakai wildcards ataupun generik biasa ya, pakai parameter type. Oke, nah jadi di sini tanda tanya ini denotes an unbounded wildcard. Ya, it can be used to represent any type. Jadi ya betul-betul any type gitu ya. Contohnya kalian mungkin lihat dulu ya di Java Collection di situ ya. Ada, lihat dulu deh kelas ArrayList di API. Nah, ArrayList ini kelas generik. Ya, jadi kita udah bahas mengenai ADT di minggu lalu ya. Bahwa kita tuh bisa bikin tumpukan atau stack ya. Kita bisa nge-push atau nge-pop. Nah, kita gak usah susah-susah bikin kelas seperti
pertemuan mengenai ADT, kan itu susah bikin kelas sendiri ya. Udah cukup pakai aja kelas yang udah disediakan, namanya ArrayList. Nah, ArrayList ini adalah kelas yang generik sebetulnya ya. Jadi kita tuh bisa bikin sekumpulan list ya. Kita bisa bikin sekumpulan apapun itu gitu ya. Misalnya sekumpulan gajah. Ini bisa sekumpulan gajah, bisa sekumpulan kucing ya, atau bisa juga sekumpulan integer yang kita nggak tahu itu, pokoknya tipenya benar-benar bebas ya, bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Ya contohnya kayak gini ya, untuk declare dan initialization ya, instantiation mungkin ya, karena ini objek ya. Kayak array 1 ini adalah bertipe ArrayList ya. Kemudian ini dia pakai unbounded wildcards. Tipenya apa gitu ya. Dia tuh minta dibikinin objek ArrayList bertipe integer. Kan bisa aja nggak integer ya, bisa aja dia double gitu ya. Nah, jadi di sininya pakai wildcards. Biasanya kan nggak begini ya. Biasanya kalau kita bikin objek generik, oke, saya akan lihat slide sebelumnya ya. Kalian suka nulis, kita cari dulu. Oke, kita lihat. Nah, ini kayak gini ya biasanya. Kita tuliskan type-nya. Jadi string ya. Kita kita declare ya, kita declare MyStr as a cell string gitu ya, lalu kita instantiation. Nah, beda dengan yang ini, pakai wildcards. Nah, ini ya, dia pakai wildcards ya. Jadi array yang bertipe ArrayListnya udah generik, terus pakai wildcards, lalu di sini minta diinstansiasikan yang type-nya integer, atau misalnya array 1 diinstansiasikan double, seperti itu ya. Nah, contohnya lagi, kita nggak pakai wildcard nih, kita pakai yang integer. Kebetulan kita bikin juga objek li. Oke, saya bahas dulu dari atasnya ya, unbounded wildcards. Kita akan bikin metode dinamakan print ArrayList. Print ArrayList ini metode generik. Kita mau coba nih pakai wildcard ya. Tujuannya adalah untuk mencetak ArrayList dari tipe apapun. Kita nggak ngerti itu tipenya tipe apa. Nah, kita bikin metodenya namanya print list. Kemudian parameter masukannya di sini adalah list dan generic ya. Dia pakai wildcards any type ya, boleh any type gitu ya. Kemudian di sini boleh yang kayak generic method yang dicontohkan di video sebelumnya ya, boleh juga. Ya, sama aja kegunaannya, cuman ini kita pakai wildcards. Jadi dia ngeprint list dari list. L kecil maksudnya ya. Objek list ini ya, dari list. Nah, listnya ini pastilah ya, namanya list ada banyak data ya, sekumpulan gitu ya. Nah, kita mau ngeprintkan itu ya, dari elemen bertipe objek ke sampai list, kita print elemennya. Kemudian kita akan pakai print listnya di kelas lain. Kebetulan saya bikin print listnya di kelas generic method class. Jadi ini isinya, kelas ini saya sengajain isinya metode-metode generik yang statik. Jadi yang contoh-contoh dari video-video sebelumnya yang lagi saya bikin metode
generik itu saya kumpulkan semuanya metode generik di kelas ini biar nggak campur aduk ya. Terus saya di kelas lain saya bikin objek array list. Array listnya udah ada di Java ya. Ini lihat aja di API, cek API. Terus kita masukkan li ya, ini kita buat objek li. Dia adalah sekumpulan integer ya, sekumpulan integer. Namanya juga array list. Kita nggak usah bikinin method add karena itu udah disediakan. Lagi-lagi cek Java API-nya ya. Di array list itu udah ada method add, udah ada ya pokoknya ada method add lah ya. Tinggal ditambahkan aja li-nya, tambahin 1, tambahin 2. Nah, terus saya bikin lagi ls untuk yang stringnya, list yang string gitu ya. Array list ininya type-nya string ya, type-nya string. Terus saya add 1, saya add 2 di ls gitu ya, karena dia list of string ya. Kita cetak pakai print list. Print listnya ini metodenya kita panggil. Dia bisa apapun ini karena wildcard, jadi li-nya lagi bertipe integer. Oke, masuk ke sini. ls lagi bertipe string. Oke, dia masuk ke situ. Begitu kira-kira ya penggunaan dari wildcard. Nah, ini ada yang upper bounded wildcard. Kita pakai extends. Ya, upper bounded wildcard. Jadi wildcard yang terbatas gitu ya. Tadi udah saya jelasin juga sih sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau membatasi bahwa isi dari array list itu harus yang nilai. Jadi yang string nggak bisa misalnya ya, harus yang isinya nilai-nilai aja. Pengennya hanya boleh yang nilai integer, double, dan float dan saudaranya gitu ya. Oke, kita bisa batasi karena semuanya integer, double, dan float is a number. Kita udah bahas tadi. Parentnya adalah number. Ya, maka kita bisa buat upper bounded wildcards untuk dipakai di method sum of list yang mana saya simpen lagi di kelas ini, generic method class. Nanti kalian cobain coding ya. Karena ini adalah mission of the day lagi nih ya. Kalian harus bikin program utuh dari semua yang saya jelaskan ini. Nah, ini array list kita pakai upper bounded wildcards. Nah, semuanya number dan anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau bukan number atau anaknya itu tidak diperbolehkan. Oke, kita masukkan saja ke sini. Kita ulang ya. For each, lagi-lagi for each. Nah, n-nya bertipe number ya. Sampai array list-nya habis. Selama array list masih ada, dia ngulang terus. Pokoknya sampai array list-nya habis. Terus ini ditambahin ya, S sama dengan S ditambah N gitu ya. Oke. Nanti silakan dipakai ya. Nah, ini juga kita bisa lower bounded wildcards, kita pakai keyword super. Sama aja sih prinsipnya kayak tadi. Saya pengen orang tuanya integer misalnya ya. Orang tuanya integer, kan integer itu orang tuanya atau parentnya ada number ya. Terus parentnya lagi adalah objek gitu ya. Saya pengen cuman integer, number, dan objek aja yang bisa. Nah, kita pakai super integer yang ini ya. Jadi integer dan orang tuanya itu bisa kita lewatkan. Nah, ini kita add. Nih ya, array list di add. Baik, itu saja materi mengenai generic. Untuk penggunaannya di collection maka akan semakin lebih mudah karena Anda semuanya sudah memahami apa itu generic. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.